Kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia menyatakan kemerdekaan setelah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, pasukan Sekutu dan NICE atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda mendarat di Sabang, Aceh, dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada 15 September tahun 1945, Sekutu mengakui dua otoritas yang berkuasa di Indonesia, yakni pihak Republik dan pihak Belanda. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICE di bawah pimpinan Van Bock atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember tahun 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia atau Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Sejak 21 September tahun 1945, tentara Sekutu mendarat di Makassar di bawah komando Brigadir I. Dugarti, Kadok NICE. Akhirnya terbaca para pejuang di Sulawesi Selatan. Semangat membentuk badan perjuangan terjadi di mana-mana, termasuk di Maros, salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Bicara perjuang pahlawan Maros tak lepas dari sosok Muhammad Ghazali dan Badara Situru Arung Sawaru Matinuri Panaikan, atau lebih dikenal dengan nama Badara Situru atau Badarid Deng Situru, lahir di Sawaru, distrik Camba, Hindia Belanda pada tahun 1911. Dia adalah seorang bangsawan suku Bugis yang merupakan Arung atau Raja di Sawaru. Badarid Deng Situru anak kedua dari 8 bersaudara. Dari ayah bernama Deng Situru Andi Mapasese, Patapuli Arung Mekcegil, dan ibu bernama Andi Aisyah. Badarid Deng Situru adalah keturunan bangsawan, di mana ayahnya sebagai pemangku adat itu atau adat 7 Libone. Badarid Deng Situru pada masa kecilnya sebagai anak bangsawan menerima pendidikan dan bimbingan dari ayahnya sendiri. Sejak kecil diajar membaca Al-Quran. Setelah berusia 7 tahun, masuk Havelof School atau sekolah rakyat 3 tahun di Camba, dan memperoleh ijazah pada tahun 1923.